Bab 166 hanya sebuah pion catur. Lin Pingchao menceritakan semua hal tentang persaingan antara Lin Momo dan dirinya kepada Feng Tianda, dan berkata, untuk jaga-jaga, aku butuh sejumlah uang untuk melakukan persiapan akhir, dan selama aku menang, aku akan menjadi presiden Lin Group. Feng Tianda menjawab, kedengarannya bagus, tapi aku sudah menyiapkan begitu banyak batu giok mentah untukmu, kau seharusnya tidak meminta uang padaku sekarang, kan? Lin Pingchao berteriak, kamu bantu aku menjadi presiden, dan aku bantu kamu mendapatkan Lin Momo, bukankah kita sudah sepakat dengan itu? Dan uang ini hanya sebagai simpanan, tidak mungkin digunakan. Feng Tianda ragu-ragu sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu uang, aku sangat mencintai Lin Momo, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? 300 juta yuan. Apakah kamu benar-benar membutuhkan sebanyak itu? Itu jumlah yang besar, bagaimana jika kamu kehilangan uang pada akhirnya, kepada siapa aku harus meminta uangku kembali? Lin Pingchao berteriak, aku akan menang, asalkan aku punya uang. Lin Momo tidak bisa mencapai penjualan 300 juta dalam sehari, jadi, akulah pemenangnya. Saya seorang pengusaha, saya tidak berjuang untuk hal-hal yang tidak pasti, bagaimana kalau Anda memberi saya surat utang dan saya meminjamkan uangnya, seminggu kemudian, tidak peduli Anda menang atau kalah, Anda harus mengembalikan uang itu kepada saya, dan jika Anda gagal melakukannya, Anda harus membayar saya dengan 3% dari saham Anda di grup. Lin Pingchao berteriak. 3% saham? Tidak mungkin, 1% saham kita bernilai 300 juta, bagaimana aku bisa menggunakan 3% dari saham itu sebagai jaminan? Feng Tianda menjawab, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menang? Ini bukan tentang seberapa banyak yang kamu janjikan, ini hanya jaminan, kamu tahu, ini bukan keputusanku, aku harus mendapatkan izin dari orang-orang tua di keluargaku untuk meminjamkanmu uang, dan janji dapat membantu kita mendapatkan izin mereka. Lin Zigao dan keluarganya benar-benar memegang 10% saham grup, jadi, 3% memang berarti bagi mereka. Namun, keinginan mengalahkan akal sehat. Lin Pingchao akhirnya berkompromi setelah ragu-ragu. Baiklah, ini kesepakatan, siapkan uangnya, aku akan menggunakannya 3 hari kemudian. Tenang saja, berikan saya surat utang itu, dan Anda akan mendapatkan uangnya dalam 3 hari. Setelah mengatakan ini, Feng Tianda menutup telepon sambil menyeringai. Pengurus rumah tangga, yang paling dipercayai Feng Tianda, tidak meninggalkan ruangan tadi dan mendengar percakapan itu dengan jelas. Ketika Feng Tianda menutup telepon, pengurus rumah tangga itu berkata, apakah Anda akan meminjamkan begitu banyak uang kepada Lin Pingchao, Tuan Muda? Feng Tianda menjawab sambil menyeringai, kenapa tidak, selama Lin Pingchao bersedia menjaminkan 3% saham keluarga Lin, entah dia menang atau kalah, kita akan menjadi pemenangnya. Pembantu rumah tangga itu melanjutkan, tetapi Tuan Muda, saya tidak mengerti mengapa Anda setuju untuk bekerja sama dengan Lin Pingchao. Jika hanya untuk seorang wanita, sepertinya itu tidak sepadan. Feng Tianda berkata dengan wajah bangga, kau terlalu picik. Lin Momo hanyalah sebuah sandiwara. Aku memang ingin menidurinya, tetapi itu hanya untuk bersenang-senang. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepentingan keluarga kita. Reputasi kami telah merosot sejak kasus narkoba terakhir kali, dan penjualan kami menurun setiap hari. Lin Momo benar-benar wanita tangguh. Dia mengambil kesempatan dan membuat kami sangat frustrasi. Saya ingin membantu Lin Pingchao karena dia orang yang tidak berguna. Dia jago trik tapi tidak tahu cara mengelola bisnis dalam kelompok besar, dan tidak sebanding dengan Lin Momo. Jika dia menjadi presiden Lin's Group, kita bisa bangkit lagi, dan bahkan bisa menelan Lin's Group, itulah tujuan saya. Mengesankan, Tuan Muda, Anda sangat brilian, kata pengurus rumah tangga itu dengan wajah menyanjung sambil mengacungkan jempolnya. Feng Tianda melanjutkan, jika Lin Pingchao menang kali ini, dia akan menjadi presiden Lin's Group, dan pada dasarnya, kita juga akan mencapai tujuan kita. Jika dia kalah dari Lin Momo, dia tidak akan mampu membayar utang kita. Saat itu, kita akan memiliki 3% saham Lin's Group. Dan kita akan menjadi pemegang sahamnya, dan menancapkan paku pada grup. Setelah itu, akan lebih mudah untuk berurusan dengan Lin Momo. Ternyata Feng Tianda tidak menghentikan semua aktivitasnya setelah kasus narkoba terakhir kali. Sebaliknya, dia diam-diam menghubungi Lin Pingchao dan memutus pasokan batu giok ke grup Lin dengan kekuatannya di Jade Gang di Myanmar. Jadi, apa yang terjadi sebelumnya bukanlah kecelakaan tetapi rencana terakhirnya terhadap keluarga Lin. Dari awal hingga akhir, Lin Pingchao hanyalah pion catur, namun dia tidak menyadarinya, terus-menerus bermimpi menjadi presiden. Pada pagi hari keempat, di rumah Su Haichuan, 20 buah batu giok halus diletakkan di depan Qin Haodong setelah mereka berempat bekerja siang dan malam. Batu giok ini berupa gelang, liontin, patung Buddha, patung Guanyin, Pixiu, dan sebagainya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, Qin Haodong pergi ke toko yang ditugaskan Lin Xiaotian untuk kompetisi batu giok. Saat ini, toko tersebut telah direnovasi, dan tidak seperti toko lainnya, toko tersebut memiliki 2 papan nama di atapnya.
Di papan nama antik sebelah kiri, terdapat dua kata, perhiasan Dakin. Jelas, itu dibuat oleh Lin Momo. Qin adalah nama keluarga Qin Haodong, dan pada saat yang sama, Dakin terdengar sangat megah. Dibandingkan dengan itu, kata-kata perhiasan pincao pada tanda lainnya terdengar kurang kuat. Setelah melihat Qin Haodong, Lin Momo berlari menghampirinya dan berkata, "Haodong, kamu datang terlambat, sekarang sudah jam 8, dan kita belum punya apapun untuk dijual." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, makan malam yang enak layak ditunggu, aku sudah membawa semuanya ke sini." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke toko sambil membawa tas di tangannya. Nalan Wushuang dan Qiwaner, yang diundang ke sana sebagai pramuniaga, sudah menunggunya di toko. Hanya Qin Haodong yang bisa menjadikan putri-putri keluarga Nalan dan keluarga Qi sebagai pramuniaga. Dengan kata lain, Nalan Wushuang dan Qiwaner hanya akan melakukannya untuk Qin Haodong. Hari itu, kedua gadis itu mengenakan congsam putih dengan pola porselen dan belahan samping yang tinggi, memperlihatkan kaki mereka yang jenjang dan indah. Selain itu, sikap anggun bawaan mereka membuat mereka menonjol di antara semua wanita di tempat itu. Lin Pingchao juga telah mempekerjakan 4 gadis penjual yang cantik, namun mereka disingkirkan oleh Qiwaner dan Nalan Wushuang. "Kalian berdua tampak cantik hari ini, tidak ada model yang bisa menandingi kalian," kata Qin Haodong sambil tersenyum kepada kedua gadis itu. Nalan Wushuang berkata, "Itu benar, kami bukan orang biasa, jangan lupa bayar kami." Qiwaner berbisik di telinga Qin Haodong, "Kemana saja kamu selama 3 hari terakhir, cepat traktir aku makan, kalau tidak, haidku akan segera berakhir." Qin Haodong tampak malu. Dia terlalu sibuk untuk memikirkan hal ini selama beberapa hari ini. "Setelah urusan selesai malam ini, kami akan mengadakan pesta untukmu." "Tidak, apa kau ingin memberitahu semua orang bahwa aku tidak mengalami menstruasi sebelumnya, hanya kau dan aku, tidak ada orang lain yang merayakannya?" Baiklah, oke, ayo kita makan siang bersama besok." Qin Haodong hanya bisa membuat janji besok karena dia tidak bisa pergi keluar bersama Qiwaner sendirian dengan begitu banyak orang di sana. Pada saat ini, Lin Momo berkata dengan penuh semangat, "Di mana barang-barang yang kamu bawa? Cepat keluarkan." "Ini dia." Qin Haodong membuka tas itu sambil berbicara dan meletakkan batu giok itu di atas meja satu persatu. "Hanya ini yang kita punya?" Lin Momo bertanya dengan kaget. Qin Haodong berkata, "Ya, cukup, ada sekitar 20 potong." Lin Momo hampir tercekik amarahnya. Toko itu berukuran sekitar 100 persegi, dan setengah dari ruangannya diberikan kepada Dakin Jewelry. Akan konyol jika hanya ada 20 barang di ruangan sebesar itu. Dibandingkan dengan konter di sisi Lin Pingchao yang dipenuhi ratusan hingga ribuan barang, konter Qin Haodong terlihat sangat kumuh. Melihat ini, Lin Momo berteriak marah, "Qin Haodong, apa kau bercanda? Bahkan jika kita menjual masing-masing dari 20 keping batu giok ini seharga 100.000, kita hanya bisa mendapatkan total 2 juta. Kita akan kalah." Qin Haodong menjawab, 2 juta, tidak mungkin, 2 juta hanya bisa membeli sekilas, yang termurah harganya 10 juta, paling tidak. Nalan Wushuang memuntahkan air di mulutnya karena terkejut setelah mendengar kata-kata itu. "Apa, setidaknya 10 juta, kenapa kamu tidak merampok bank saja? Luangkan waktumu untuk mendapatkannya, gadis, atau stokmu akan segera habis." Setelah itu, Qin Haodong membuka kotak-kotak itu, mengeluarkan batu giok, dan menaruhnya di dalam meja kasir. Setelah itu, ia mulai menandai masing-masing batu giok, dan hanya satu yang harganya 10 juta, sedangkan yang lainnya harganya lebih mahal. Di antara semuanya, yang paling mahal, yaitu jade guanyin, harganya 200 juta. Sebagai seorang spesialis dalam industri batu giok, Lin Momo terkejut dengan harganya. Ia berkata sambil menutupi dahinya dengan tangan, "Apakah ingatanmu benar, kita bersaing dengan penjualan, bukan jumlah harga yang ditetapkan, tidak peduli seberapa mahal kita menetapkan harga, itu akan sia-sia jika kita tidak bisa menjualnya, dan pada akhirnya kita akan rugi. Sebesar apapun Lin's Group, hanya beberapa produknya yang harganya lebih dari 10 juta. Jadi, tidak ada yang akan membeli Gyeokkin dari Haodong dengan harga selangit jika gelang harganya mencapai puluhan juta." Namun, Qin Haodong menjawab, "Barang-barang kami sepadan dengan harganya tidak mahal sama sekali, tenang saja, barang-barang kami akan habis terjual sebelum kami pulang kerja." Di antara batu giok yang dibawa Qin Haodong, bahkan yang kualitasnya paling rendah adalah batu giok lilin. Ditambah dengan keterampilan luar biasa Su Haichuan dan mantra yang diukir Qin Haodong pada batu giok tersebut, harga jual batu giok tersebut sebenarnya sangat rendah. "Baiklah, terserah padamu, kalau keadaan semakin buruk, aku akan keluar saja dari grup ini." Pada saat itu, Lin Momo tidak punya pilihan lain. Tanpa dukungan dari Lin's Group, dia tidak bisa mendapatkan batu giok lainnya saat ini. Tak lama kemudian, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Lin Ziyuan dan Lin Pingchao tiba di toko, mereka bertugas mengawasi kasir.
Setelah semuanya siap, toko pun dibuka dan menerima banyak pelanggan. Karena Kiwaner dan Nalan Wushuang terlihat sangat cantik dan menarik di sini, banyak orang memasuki toko untuk melihat mereka dan batu giok tersebut. Namun, ketika mereka melihat label harga pada batu giok tersebut, mereka pergi tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, Lin Pingchao telah menjual beberapa potong batu giok. Lin Momo bertanya, "Hao Dong, apakah kamu yakin kita tidak perlu menurunkan harganya?" "Ya, kami menjual dengan kerugian, jadi, tidak ada potongan harga." Ia melanjutkan sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Ini baru permulaan. Dengan saya di sini, Anda tidak akan rugi meskipun Anda mau." Saat mereka sedang berbicara, seorang pria yang tampaknya memiliki berat lebih dari 200 pon masuk dan menatap Kiwaner dan Nalan Wushuang dari atas ke bawah dengan mata penuh nafsu. Dia menunjuk sebuah gelang dan berkata kepada mereka, "Tolong tunjukkan ini padaku." Berdiri paling dekat dengan pria itu, Kiwaner mengambil gelang itu dari meja dan menyerahkannya kepadanya. Bab 167. Tidak ada perbandingan, tidak ada rasa sakit. Pria gemuk itu mengangkat gelang itu ke matanya dan berkata, "Berapa harganya?" Sebagai nona muda dari keluarga Kiwaner tidak memiliki bakat untuk menjadi pramuniaga kecuali kecantikannya. Dia menjawab dengan tidak sabar, 30 juta. Itu tertulis di labelnya, Tuan. 30 juta, apa kalian perampok, cantik seperti dirimu, Nona, kau tidak akan bisa menghasilkan 30 juta dengan bekerja di jalanan bahkan untuk 100 tahun lagi. Setelah mengatakan ini, pria gemuk itu mengangkat gelang itu tinggi-tinggi dan melemparkannya ke lantai. Jelas, dia ada di sana untuk membuat masalah. Ceroboh dan kasar, dia bermaksud mengacaukan segalanya dengan Lin Momo karena dia telah menerima banyak uang dari Lin Pingchao, yang juga menjaminnya bahwa dia akan segera keluar dari penjara jika dia dimasukkan. Pria itu terkejut karena tidak ada suara batu giok yang pecah. Dia menunduk, hanya untuk menemukan bahwa sebuah kaki berhasil menangkap gelang itu di udara dengan aman dan mantap. Qin Hao Dong telah mengalami berbagai hal selama 500 tahun di dunia kultivasi, bahwa dia tahu Lin Pingchao akan memainkan beberapa trik dalam kompetisi, jadi, dia mengawasi pria gemuk yang memasuki toko, dan menangkap gelang itu dengan kakinya ketika pria gemuk itu melemparkannya. Dia menendang udara dan menangkap gelang yang terbang ke arahnya dengan tangannya. Pada saat yang sama, Kiwaner sedang marah besar karena lelaki gemuk itu berani berbicara kepadanya, seorang nona muda yang terhormat, sebagai seorang pelacur. Dengan gerakan kakinya yang putih dan panjang, dia mendaratkan tendangan yang kuat di perut lelaki itu. Ah! Lelaki itu menjerit kesakitan dan terpental, lalu terbanting ke lantai di pintu yang jaraknya 7 atau 8 meter. Mendengar suara itu, Zhang Tianyu, yang sedang bersiaga bersama 10 orang penjaga dari perusahaan keamanan di atas perintah Qin Hao Dong, maju dan mencengkeram kerah baju pria gemuk itu. Ia menamparkan wajah pria itu yang berminyak dan memukulinya sebelum menendangnya keluar. Qin Hao Dong meletakkan gelang itu kembali ke atas meja, melirik Lin Pingchao, dan berkata kepada Zhang Tianyu, "Siapapun yang berani membuat kekacauan di sini, patahkan kakinya." "Ya, bos." Zhang Tianyu dan para pengawal menjawab dengan serempak. Mendengar itu, pria gemuk di luar pintu itu berjuang bangkit dan berlari cepat. Meski rencana pertamanya gagal, Lin Pingchao tampak tenang seperti sebelumnya. Bisnis di toko terus berjalan, dan sekitar 10 menit kemudian, seorang pria berkacamata dan berjas, tampaknya seorang pria sukses, masuk. Dia pertama kali pergi ke Pingchao Jewelry dan menangis karena terkejut saat melihat batu giok yang dijual di sana. Betapa indahnya batu giok itu terlihat sangat indah dan bermutu tinggi, aku harus membeli satu untuk istriku. Setelah kata-kata kekaguman, pria itu akhirnya membeli rui giok dengan uang 400.000 yuan. Namun, pria itu tidak pergi setelah itu melainkan pergi ke Dakin Jewelry. Kali ini, ekspresinya benar-benar berbeda. Dia melihat batu giok di konter, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Cek-cek, dalam bisnis yang sama, perhiasan Pingchao jauh lebih baik daripada kamu. Aku tidak percaya kamu benar-benar menjual barang-barang kasar ini dengan harga setinggi itu. Itu curang." Pada saat itu, semua orang yang hadir dapat mengetahui bahwa pria ini adalah seorang calo yang disewa oleh Lin Pingchao. Zhang Tianyu menatap Qin Hao Dong dengan tatapan bertanya, dan dengan anggukan kepala, dia akan mematahkan kaki pria itu. Qin Hao Dong menggelengkan kepalanya sedikit, sambil tersenyum. Dia tidak bisa membiarkan pria itu dipukuli hanya karena pria itu, yang tidak sejahat pria gendut itu, mengatakan sesuatu yang meremehkannya. Jika dia melakukan itu, tidak akan ada yang berani berbisnis dengannya lagi. Dia melangkah maju dan berkata kepada pria itu, "Tuan-tuan, mau beli atau tidak, Anda tidak boleh berkomentar sembarangan, kualitas adalah yang utama dalam perhiasan Dakin kami, Anda mungkin menganggapnya mahal, tetapi harganya sepadan." Kualitas, sepadan dengan harganya, sama sekali tidak. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil menunjuk rui giok di tangannya, "Lihat ini, polanya sangat rumit dan indah, aku bisa mengatakan ini adalah sebuah mahakarya."
Pria itu lalu menunjuk ke sebuah Rui giok di konter Dakin Jewelry dan mengejek, kalau begitu lihatlah yang ini, Tuan, ini benar-benar sampah. Jelas, kalian mencoba menipu pelanggan dengan barang kasar ini. Senyum mengejek tersungging di sudut mulut Qin Haodong saat dia berpikir, jelas, penipu ini punya selera yang buruk, tidak tahu apa-apa tentang batu giok. Seni yang hebat selalu menyembunyikan dirinya dan diekspresikan secara alami, seperti giok Rui ini, karya hebat dari Master Su Haichuan, dan perwujudan dari keterampilan supernya. Ini lebih unggul dari yang ada di tangannya lebih dari satu tingkat. Sebagai seorang ahli batu giok, Lin Momo tidak dapat menahan diri untuk tidak menimpali. Tuan, tolong tahan napas Anda, atau Anda akan mempermalukan diri sendiri. Rui batu giok di tangan Anda mungkin terlihat bagus, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan milik kami. Apa kau mencoba meragukan seleraku? Lucu, aku memang punya selera yang bagus terhadap batu giok, bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa tentang batu giok bisa tahu bahwa batu giok di tanganku adalah sebuah mahakarya. Setelah menyelesaikan perkataannya, lelaki itu menoleh ke seorang pramuniaga perhiasan pincau dan bertanya, gadis, bolehkah aku bertanya siapa yang membuat batu giok ini? Gadis itu menjawab, Tuan Zhou Hailiang, jika Anda meragukan kata-kataku, aku dapat mengundang tuan ini untuk bertemu langsung denganmu. Pria parubaya itu berteriak kegirangan, bagus, tolong lakukan, gadis, biarkan pemahat terkenal ini memberitahu kita siapa yang ternyata tidak punya selera. Qin Haodong memperhatikan pria itu beraksi di samping dalam diam, dan dia tahu Lin Pingchao mengatur semua ini. Seperti yang dia duga, ketika pramuniaga itu membawa seorang pria berusia sekitar 30 tahun ke dalam toko, 4 atau 5 wartawan segera bergegas masuk sambil membawa kamera mereka, siap meliput acara tersebut. Qin Haodong mengenali salah satu dari mereka, Li Yuanyuan, yang ditemuinya di rapat Dewan Lin Group. Ketika Zhou Hailiang melangkah masuk, Li Yuanyuan langsung bertanya kepadanya, Tuan Zhou, apakah giok Rui ini buatan Anda? Ya, jawab Zhou Hailiang, saya butuh waktu 3 hari untuk membuatnya, hasilnya bagus. Apakah semua batu giok di Pingchao Jewelry dibuat oleh Anda, Tuan Zhou? Li Yuanyuan bertanya lagi. Bisa dibilang begitu, beberapa di antaranya dibuat oleh muridku, semuanya berkualitas baik. Kamera menyala dan lampu kilat menyala saat Zhou Hailiang memberikan jawabannya dengan percaya diri. Si penipu pura-pura membujuknya, Tuan Zhou, saya dikatakan tidak punya selera ketika memberikan pendapat saya, bahwa giok Rui buatan Anda jauh lebih bagus daripada yang dibuat oleh perhiasan Dakin. Zhou Hailiang tersenyum angkuh. Ada pepatah lama, dua orang yang bekerja di bidang yang sama jarang sekali sependapat, mungkin, karya mereka memang lebih hebat dari karya saya. Semua orang tahu itu adalah pujian yang tidak tulus, yang makna sebenarnya adalah meremehkan giok Rui dari perhiasan Dakin. Li Yuanyuan juga berkata, Guru Zhou, kami adalah orang awam dalam seni giok, bisakah Anda memberitahu kami perbedaan yang tepat antara kedua giok ini? Lin Pingchao tetap di tempatnya, menonton pertunjukan sambil tersenyum puas. Apa yang telah terjadi adalah rencananya, untuk mengalahkan Dakin Jewelry dengan reputasi dan keterampilan Zhou Hailiang, dan dia akan memberitahukannya kepada publik. Zhou Hailiang berpura-pura malu dengan mengatakan, tidak baik mengomentari orang-orang yang seprofesi denganku. Si calo berpura-pura membujuknya, jangan merasa begitu, Tuan Zhou, karena mereka berani menjual batu giok mereka dengan harga yang begitu tinggi, mereka seharusnya terbuka untuk menerima komentar dari seorang ahli. Ya, Li Yuanyuan menimpali dengan si penipu. Sangat setuju, Guru Zhou, orang awam seperti kita sedang menantikan pencerahan. Baiklah, karena kamu bertanya. Setelah mengatakan itu, Zhou Hailiang langsung pergi ke konter Dakin Jewelry bersama semua orang. Zhang Tianyu mencoba menghentikan mereka, tetapi Qin Haodong melarangnya. Dia penasaran ingin tahu apa pendapat Guru Zhou tentang karya Su Haichuan. Zhou Hailiang melangkah ke konter dengan wajah bangga, tetapi segera, dia terkejut ketika dia melihat dengan jelas giok Rui. Tanpa kata-kata, dia memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Namun, si calo tidak mempedulikan ekspresi Tuan Zhou, tetapi dengan penuh kemenangan mendesaknya untuk berbicara. Tuan Zhou, ini adalah giok Rui yang saya sebutkan kepada Anda, meskipun saya bukan seorang ahli. Dari penampilannya, saya dapat mengatakan bahwa giok ini terlalu kasar dibandingkan dengan yang Anda buat, mereka benar-benar melakukan pekerjaan yang buruk. Li Yuanyuan juga berkata, katakan sesuatu, Tuan Zhou, beritahu kami perbedaan antara dua Rui giok ini. Zhou Hailiang tetap diam. Saat itu, terdengar suara mendengus sebelum suara seseorang terdengar. Kamu merasa bebas dipanggil Tuan, bukan, pecundang. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berusia sekitar 50 tahun berjalan di belakang Zhou Hailiang. Pria itu tidak lain adalah Su Haichuan. Siapa kamu, orang tua? Si calo bertanya dengan nada tidak senang. Beraninya kamu berbicara kepada Tuan Zhou seperti itu, apakah kamu seorang guru yang cukup baik untuk mengkritiknya? Ya, Li Yuanyuan menimpali dengan nada mengejek. Bersikaplah sopan saat berbicara dengan Tuan Zhou, pria ini.
Dia adalah seorang guru terkenal di kota kita. Namun, Su Haichuan mencibir. Apakah dia pantas mendapatkan rasa hormatku? Jaga mulutmu, kawan. Tentu saja, Tuan Zhou melakukannya. Titik. Si calo mencoba mengatakan sesuatu lagi tetapi menahan lidahnya ketika melihat Zhou Hailiang membungkuk dalam-dalam dan penuh hormat kepada Su Haichuan. Berikan penghormatanku, Tuan. Si calo kemudian mendengar Zhou Hailiang berkata. Kata-kata itu membuat kegaduhan di antara para penonton, termasuk para pelanggan di toko itu. Tidak seorang pun mengira bahwa Tuan Zhou yang sombong itu adalah murid lelaki tua itu. Baik si penipu maupun Li Yuan terdiam melihat kejadian tersebut. Sebenarnya, aku ingin sekali mendengar komentar berhargamu tentang dua Rui Giok ini. Jadi, katakan padaku, apa perbedaan di antara keduanya? Zhou Hailiang menjawab dengan hormat, saya tidak memenuhi syarat untuk mengomentari karya Anda, guru. Bagaimana mungkin kamu tidak membuat kemajuan setelah bertahun-tahun belajar, lihatlah sampah yang kamu hasilkan. Su Haichuan menunjuk ke arah giok Rui di tangan guru Zhou dan melanjutkan dengan nada dingin, kembali bekerja lebih keras dan jangan keluar sebelum kamu bisa membuat pekerjaanmu lebih sederhana dan alami. Ya, Tuan. Zhou Hailiang membungkuk kepada Su Haichuan seperti seorang murid yang membungkuk kepada gurunya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Lin Pingchao tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia sewa dengan bayaran mahal itu adalah murid Su Haichuan, sementara Su Haichuan kebetulan telah membuat semua batu giok yang dijual Qin Haodong. Sejauh ini, rencananya untuk mengalahkan Qin Haodong dengan Su Haichuan gagal. Tak ada bandingannya, tak ada salahnya. Baginya, itu adalah hal yang sangat memalukan. Bab 168 Kutukan Seorang Gadis Aborigin. Kerusuhan itu berakhir dengan kepergian Zhou Hailiang, dan dengan efek periklanannya, semua orang mulai mengetahui bahwa batu giok yang dijual Qin Haodong dibuat oleh seorang guru besar, dan semua pelanggan di toko itu pun berbondong-bondong mendatangi Dakin Jewelry. Melihat ini, Lin Pingchao menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia segera merasa lebih baik ketika melihat tidak ada satupun pelanggan yang membeli batu giok yang dijual Qin Haodong karena harganya yang terlalu tinggi. Bisakah kamu menunjukkan giok Rui ini kepadaku, Nona cantik? Seorang pria parubaya berkata kepada Nalan Wushuang dalam bahasa Kantoan. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, mengenakan setelan mahal, dengan jam Rolex seharga 1 juta di pergelangan tangannya. Semua orang bisa tahu bahwa dia orang kaya sekilas. Namun, trakeanya tampak dalam kondisi buruk karena ia kehabisan napas dan batuk ketika berbicara. Pria itu memegang giok Rui di tangannya dan mengamatinya dari setiap sudut. Ia kemudian berkata dengan kagum, itu memang sebuah mahakarya, dan bahannya juga bagus, tetapi menurutku itu tetap tidak sepadan dengan 30 juta, jika kau bisa menurunkan harganya menjadi 10 juta, aku akan mengambilnya. Melihat harapan untuk membuat kesepakatan, Nalan Wushuang dan Lin Momo menatap Qin Haodong dengan tatapan bertanya. Menurut mereka, itu adalah kesepakatan yang bagus. Mereka kecewa karena Qin Haodong mendatangi pria itu dan berkata, maaf, Tuan, tapi jumlahnya tidak kurang dari 30 juta. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Itu terlalu berlebihan, kelihatannya bagus, tapi tidak sepadan. Qin Haodong mengganti topik pembicaraan dengan bertanya kepada pria itu, Tuan, Anda bukan dari selatan Sungai Yangtze, kan? Pria parubaya itu menjawab, tidak, saya dari Hong Kong, dan saya di sini untuk urusan bisnis. Oh, begitu. Qin Haodong kemudian melanjutkan bertanya, apakah Anda menderita penyakit trakea, Tuan? Ya, saya merasa tidak enak badan dengan trakea saya sudah ke banyak dokter dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan saya dari batuk yang terus-menerus, sekarang batuknya malah makin parah, dan saya merasa seperti terkena asma. Pria itu tampak tidak tertarik mengobrol dengan Qin Haodong tentang urusannya sendiri. Demi keberuntungan, aku ingin mengambil giok Rui ini, jadi, aku ingin membayar paling banyak 15 juta untuk itu atau aku akan pergi tanpa mengambil apapun. Lin Pingchao merasa cemburu saat melihat seseorang menawar harga yang sangat tinggi untuk membeli batu giok Qin Haodong, dan saat ini, semua hasil penjualannya tidak mencapai 1 juta, bahkan tidak 1/10 dari Qin Haodong. Dia sangat ingin menarik pria parubaya itu ke sisinya. Lin Momo memberi isyarat kepada Qin Haodong beberapa kali. Menurutnya, 15 juta adalah angka yang besar dan akan membuat mereka unggul. Tuan, seperti yang saya katakan, tidak kurang dari 30 juta. Qin Haodong menolak pria parubaya itu lagi. Lin Pingchao tampak gembira mendengar jawaban itu sementara Lin Momo kecewa. Semoga beruntung, dia tidak menjualnya, atau keadaan akan sulit bagiku, pikirnya dalam hati. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan kesal dan hendak pergi ketika dia mendengar Qin Haodong berkata, Tuan, sejujurnya, giok Rui ini tidak cocok untuk Anda. Saya pikir liontin giok ini mungkin pilihan yang tepat untuk Anda. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah liontin giok kuning, yang terbuat dari sisa bahan ayam giok. Namun, lelaki parubaya itu masih menggelengkan kepalanya, maaf,
aku menginginkan giok Rui itu hanya untuk keberuntungan. Aku tidak suka liontin ini. Tuan, tidak perlu mengambil keputusan secepat itu, kata Qin Haodong, coba saja, dan Anda akan tahu tidak ada yang lebih baik bagi Anda daripada ini. Pria parubaya itu menatap Qin Haodong dengan bingung, namun akhirnya, dia tetap mengambil liontin itu dan memakainya di lehernya. Liontin ini bagus, tapi aku tidak butuh yang seperti itu. Saat dia berbicara, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Dengan perasaan dingin yang muncul dari dadanya, dia tidak lagi terengah-engah dan batuk ketika berbicara, dan dia merasa sejuk dan rileks di seluruh paru-paru dan trakeanya. Apa yang terjadi? Apakah karena liontin ini? Pria parubaya itu tidak percaya. Untuk membuktikan tebakannya, ia melepaskan liontin dari lehernya. Saat melakukannya, ia merasa sesak napas lagi. Ia mengembalikan liontin itu dan langsung merasa rileks dan nyaman. Pada titik itu, ia akhirnya yakin bahwa liontin ini memiliki efek ajaib terhadap penyakitnya. Pria parubaya itu berkata kepada Qin Haodong dengan gembira, "Apa yang terjadi padaku, adik kecil, apakah liontin ini adalah alat ajaib?" Teori Feng Shui diterima secara luas di Hong Kong, oleh karena itu, tidak mengherankan jika pria itu mengetahui tentang alat-alat ajaib. Ya, dan ada mantra penguat kesehatan di sana, memakainya selama bertahun-tahun, Anda akan pulih dari penyakit paru-paru, dan itu baik untuk tubuh Anda dan akan melindungi Anda dari segala jenis penyakit. Hebat, adik kecil. Tak pernah menyangka kau akan memiliki benda menakjubkan seperti itu sama sekali tidak mahal dibandingkan dengan nilainya, bahkan, itu murah. Pria parubaya itu kemudian menunjuk ke arah giok Rui dan bertanya, apakah ini juga merupakan alat ajaib? Qin Haodong mengangguk dan menjawab, ya, tetapi di dalamnya ada mantra pembersih pikiran, bagus untuk mereka yang mengalami depresi manik atau terkena penyakit luar. Itulah sebabnya saya katakan itu tidak cocok untukmu. Saya akan mengambil liontin ini, apakah ada barang yang dijual di sini yang berguna untuk mengumpulkan rejeki? Adik kecil, tanya pria parubaya itu dengan penuh semangat. Meskipun Hong Kong penuh dengan orang-orang yang percaya dan ahli Feng Shui, cukup sulit untuk mendapatkan alat sulap bahkan dengan ribuan emas. Jadi, tidak pernah terlintas dalam benak pria parubaya itu bahwa ia akan menemukan begitu banyak alat sulap sekaligus, dan jika ia punya cukup uang, ia akan membeli semuanya. Konon, ia akhirnya memutuskan untuk membeli liontin penambah kesehatan dan Rui ramalan karena menghasilkan lebih banyak uang merupakan tujuan semua orang. Qin Haodong menunjuk ke sebuah piksiu giok dan berkata, belilah yang itu jika Anda ingin meraup banyak uang. Tuan, makna tersirat dari piksiu adalah untuk mengumpulkan kekayaan, dan ada mantra pada giok itu dengan efek yang sama, jadi, lebih mahal, harganya 50 juta, dan tidak ada tawar-menawar untuk itu. Tidak, harganya sama sekali tidak mahal, tidak mahal. Pria parubaya itu mengatakan apa yang ada di pikirannya dengan nada bersemangat karena dia tahu harga alat-alat sulap ini akan 5 hingga 10 kali lebih mahal di Hong Kong daripada yang diminta Qin Haodong. Namun, setelah mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir mengira pria itu gila. Lin Momo, Qi Waner dan yang lainnya menatap laki-laki itu, tercengang, bertanya-tanya apakah laki-laki itu gila karena mengatakan hal-hal yang akan dibayarnya dengan harga terlalu murah. Adik kecil, aku akan membawa keduanya, tolong bungkus piksiu itu untukku. Wajah lelaki itu berseri-seri karena bahagia, dan dia tidak ingin melepaskan liontin itu dari lehernya sedetik pun. Dia sangat senang bisa mendapatkan kedua alat ajaib ini sekaligus meskipun bisnisnya tidak berjalan baik di selatan Sungai Yangtze. Tuan, silakan cek di sini, liontinnya 30 juta, dan piksiunya 50 juta, totalnya 80 juta. Qin Haodong menunjuk kasir dan berkata. Di bawah pengawasan semua orang, pria parubaya itu pergi ke kasir dengan kartu bank dan membayar penuh. Melihat pria itu meninggalkan toko dengan gembira sambil membawa 2 batu giok, semua orang tercengang. Meraih 80 juta dalam hitungan detik, itu terlalu cepat. Lin Momo sangat gembira sementara Lin Pingchao menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Sialan alat ajaib itu, pria ini pasti penipu. Kalau tidak, dia tidak akan membeli 2 benda sialan itu dengan 80 juta. Akan tetapi, bagaimanapun juga, 80 juta itu jauh lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh Pingchao Jewelry. Di kedua belah pihak, bisnis terus berjalan. Pelanggan yang tak terhitung jumlahnya membeli batu giok dari Lin Pingchao, namun, dengan harga jual yang jauh lebih rendah, ia hanya memperoleh 10 juta dari lusinan batu giok yang terjual. Sebaliknya, Dakin Jewelry membuat satu kesepakatan lagi, menghasilkan 20 juta dengan instrumen sulap lain dan memperoleh pendapatan sebesar 100 juta. Bajingan! Dia benar-benar menghabiskan 100 juta untuk menyewa calo untuk menjual batu gioknya. Namun, kamu tidak mungkin menyiapkan lebih banyak uang daripada yang aku siapkan. Lin Pingchao sudah kehilangan kepercayaan diri untuk menang dalam jangka panjang. Dia pergi ke kamar mandi untuk menelepon Feng Tianda. Tuan Feng, saya butuh bantuan Anda, saya yang kalah, tolong suruh seseorang membawa semua uang itu kepada saya. Apa?
kamu kalah hanya dalam waktu 1 pagi. Feng Tianda bertanya sambil tersenyum. Oh, sedih rasanya mengatakan ini, tapi Lin Momo pasti sudah menyiapkan sejumlah uang untuk kompetisi itu juga. Dia menghasilkan 100 juta hanya dengan 3 batu giok, wajar saja aku belum bisa mengalahkannya. Jangan khawatir, sepupuku akan segera sampai di sana. Bagus, terima kasih, tolong katakan padanya untuk bersikap seperti pelanggan biasa dan jangan ungkapkan hubungan kita, kata Lin Pingchao. Aku tahu. Setelah mengatakan ini, Feng Tianda menutup telepon dan memanggil seorang pria muda melalui pengurus rumah tangganya. Pemuda itu adalah sepupunya, bernama Zhang Bao, yang baru saja kembali dari negara M beberapa hari lalu setelah bertahun-tahun belajar di sana. Tidak banyak yang mengenalnya di kota Jiangnan, oleh karena itu, dialah orang yang paling tepat untuk berperan sebagai calo. Kakak, kenapa kamu panggil aku ke sini? Wajahnya pucat, Zhang Bao tampak tidak bersemangat. Feng Tianda menjawab, untuk rencana yang kuceritakan kemarin, ada 300 juta yuan di kartu bank ini. Aku ingin kau pergi ke Pingchao Jewelry sekarang dan menghabiskan setengah dari uang itu untuk membeli batu giok terbaik di sana. Setelah itu, aku akan meminta orang lain untuk menghabiskan sisanya. Harap dipahami bahwa ini sangat penting, jangan salah paham. Zhang Bao menjawab, jangan khawatir, saudaraku, tidak ada yang lebih tahu daripada aku tentang cara menghabiskan uang. Aku akan memberikan uang itu ke Pingchao Jewelry, dan tidak akan ada yang tahu kalau aku seorang calo. Dengan itu, dia mengambil kartu bank dan berbalik untuk pergi. Qin Haodong menjalani masa-masa sulit saat memimpin bisnis di Dakin Jewelry. Setelah menghasilkan 100 juta, Lin Momo akan memenangkan persaingan asalkan Lin Pingchao tidak bermain trik. Pada saat itu, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun masuk dan menarik perhatian Qin Haodong, matanya menyipit. Ki hitam yang tidak terlihat oleh orang normal menutupi perut pemuda itu dan terlihat oleh Qin Haodong. Pria itu tidak lain adalah Zhang Bao. Ia masuk ke toko dengan tangan di saku. Untuk menyembunyikan identitasnya sebagai calo, ia pertama-tama pergi ke Dakin Jewelry, bukan Pingchao Jewelry. Saat ia melihat Nalan Wushuang dan Qin Waner, keduanya mengenakan congsam, ia terpesona dan terpana oleh kecantikan mereka, karena ia belum pernah melihat wanita secantik itu selama bertahun-tahun belajar di luar negeri. Namun, ia langsung merasa frustrasi saat memikirkan bahwa ia telah kehilangan fungsi seksualnya sebagai seorang pria, dan betapapun cantiknya seorang wanita, yang dapat ia lakukan hanyalah memandangnya dengan kekaguman. Alasan dia kembali ke Huaxia kali ini adalah karena gadis aborigin yang pernah berhubungan seks dengannya di negara M bersikeras untuk menikahinya tetapi dia menolaknya. Namun, sejak malam itu, fungsi seksualnya tidak pernah berfungsi lagi, dan ia juga tidak bisa bergairah. Ia tidak mendapatkan pertolongan apapun meskipun telah mendatangi begitu banyak dokter, dan bahkan peralatan medis yang paling canggih pun tidak dapat mengetahui apa yang salah dengan tubuhnya. Suatu hari, ia diberitahu bahwa semua ini disebabkan oleh kutukan dari suku aborigin. Kemudian, dia ingin mencari gadis itu lagi tetapi gagal. Karena tidak berdaya, dia kembali ke Huaxia dan ingin mencari bantuan dari praktisi pengobatan Tiongkok. Bab 169 rekan tim yang tidak dapat diandalkan. Sudah lebih dari 7 hari sejak dia kembali ke Huaxia. Dia telah mengunjungi hampir semua praktisi pengobatan Tiongkok di kota Jiangnan, dan telah minum banyak Afrodin, tetapi tidak ada yang berhasil. Memikirkan hal itu, Wang Bao menggelengkan kepalanya seolah-olah ingin menghilangkan depresinya. Dia memaksa dirinya untuk mengalihkan pandangannya dari wanita cantik itu ke konter Dakin Jewelry. Mengapa barang di sini sangat sedikit? Setelah 3 produk giok terjual berturut-turut, hanya ada 17 barang pameran yang tersisa di konter yang luas, membuat konter tersebut tampak sangat kosong. Apa-apaan ini, kenapa begitu mahal? Wang Bao terkejut saat melihat label produk tersebut. Dia telah bepergian ke berbagai tempat selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak barang. Dia telah mengunjungi banyak pameran perhiasan tetapi masih terkejut dengan harganya. Hai cantik, berikan aku kalung batu permata itu, kata Wang Bao kepada Nalan Wushuang. Sebelum Nalan Wushuang berbicara, Qin Haodong menepuk bahu Wang Bao. Dia memegang liontin giok berbentuk naga dan berkata, Tuan, tolong periksa liontin giok ini, sangat cocok untuk Anda. Wang Bao menoleh ke belakang dan menatap Qin Haodong, lalu ia fokus pada liontin giok itu. Liontin itu terbuat dari sepotong giok hijau muda yang sebening kristal es. Liontin itu memiliki naga terbang yang menancapkan cakarnya. Liontin itu tampak seperti dewa dan jelas merupakan mahakarya. Dia mengambil liontin giok itu dan berkata, bagus sekali, tapi sekarang sudah tidak ada yang memakai benda ini lagi. Qin Haodong tersenyum dan berkata, Anda harus mencobanya sebelum membuat keputusan akhir. Anda dapat merasakannya pada diri Anda, dan Anda mungkin tidak ingin melepaskannya sejak saat itu. Hanya bercanda. Tapi itu hanya sepotong liontin giok yang indah, tidak seperti narkoba, mengapa saya harus kecanduan dan tidak akan pernah bisa melepaskannya. Wang Bao berkata sambil menggantungkan liontin giok berbentuk naga di pinggangnya. Ia segera merasakan kehangatan yang muncul dari sana.
Prajurit kecilnya, yang telah frustrasi selama berbulan-bulan, segera hidup kembali dan siap untuk bertarung. Astaga, apa yang terjadi? Wang Bao hampir melompat kaget. Dia telah merasakan rasanya menjadi seorang pria yang bertanggung jawab selama beberapa bulan terakhir, dan sekarang karena terkejut, kejantanannya yang hilang telah kembali lagi. Dia merasa sangat gembira hingga hampir berteriak. Apa yang terjadi? Apakah karena hal ini? Seperti para pengusaha Hong Kong, Wang Bao melepaskan liontin giok itu dan memakainya. Beberapa kali kemudian ia yakin liontin giok itu adalah alasan mengapa prajurit kecilnya dapat berdiri tegak lagi. Qin Haodong memperhatikan Wang Bao dari samping sambil tersenyum. Liontin giok berbentuk naga itu dipasangi mantra anti kutukan, yang dapat menangkal kutukan pada Wang Bao. Itulah sebabnya Qin Haodong merekomendasikannya. Setelah dia tenang, Wang Bao bertanya pada Qin Haodong, "Adik kecil, apa yang terjadi?" "Jika tebakanku benar, berarti kau telah dikutuk oleh seseorang, dan liontin giok itu kebetulan memiliki fungsi untuk mengusir kutukan, jadi liontin itu sangat cocok untukmu." "Adik kecil, tidak, Tuan, aku memang terkena kutukan, apakah mungkin aku bisa diselamatkan?" Wang Bao menatap Qin Haodong dengan penuh harap. Dia telah berkelana dan mengunjungi banyak pendeta Tao dan guru-guru besar akhir-akhir ini, tidak ada satupun yang tahu bagaimana cara menghilangkan kutukan padanya, sekarang dia akhirnya melihat harapan. Tidak heran dia begitu bersemangat. Qin Haodong berkata, "Sangat mudah, kamu bisa memakainya selama 3 bulan dan semua roh jahat di tubuhmu akan keluar." "Berapa harganya, Tuan? Saya akan mengambilnya." Wang Bao bertanya dengan penuh semangat. 100 juta yuan, tidak ada tawar-menawar. "Yah, itu agak terlalu mahal." Qin Haodong berkata dengan enteng, "Tidak mahal jika sepadan dengan harganya, kau tidak bisa menyembuhkan dirimu sendiri dengan cara lain meskipun kau punya 1 miliar. Kalau begitu kau tidak punya pilihan lain selain menjadi kasim di istana, aku akan memamerkannya hanya untuk 1 hari dan jika ada yang membelinya nanti, kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi." "Baiklah." Memikirkan keluhan dan rasa sakit yang telah dideritanya akhir-akhir ini, Wang Bao menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, 100 juta adalah kesepakatan kita, aku akan menerimanya." Dia berkata sambil berjalan ke kasir untuk membayar, tetapi Qin Haodong menghentikannya dan berkata, "Apa terburu-buru? Cincin ini juga cocok untukmu." Sambil berbicara, Qin Haodong mengeluarkan sebuah cincin batu permata dari meja dan memberikannya kepada Wang Bao. Wang Bao mengambil cincin itu dan memakainya, namun kali ini, tidak seperti efek langsung dari liontin giok berbentuk naga, dia tidak dapat merasakan perbedaannya. "Tuan, apa bagusnya cincin ini?" Qin Haodong berkata, "Sebenarnya, saya adalah seorang dokter yang kebetulan tahu beberapa trik sulap. Saya melihat Anda menguras tenaga selama bertahun-tahun ini, dan bahkan jika kutukan pada Anda dapat dihilangkan, saya khawatir Anda tidak akan bisa lagi menjadi ayah dari anak-anak. Tolong selamatkan aku, Tuan." Jika saja tidak ada banyak orang di sekitar, Wang Bao akan langsung berlutut dan bersujud kepada Qin Haodong setelah mendengar hal itu. Dia telah menjalani kehidupan yang memanjakan sejak remaja karena keluarganya kaya. Dia telah tidur dengan banyak wanita yang membuatnya benar-benar lelah. Dokter mengatakan kepadanya 3 tahun lalu selama pemeriksaan fisik bahwa rasio spermanya rendah dan pasti tidak subur. Seiring bertambahnya usia, kebutuhannya untuk memiliki keluarga dan anak pun bertambah. Ia berharap Qin Haodong dapat menyembuhkan kedua penyakitnya sekaligus. Dia berkata lagi dengan penuh semangat, "Guru, tolong sembuhkan saya, berapapun biayanya." Qin Haodong berkata, "Cincin itu dapat memberimu pasokan yang secara konstan, dan akan memperbaikimu dalam waktu 1 tahun, asalkan kamu dapat mendisiplinkan diri, kamu akan segera menjadi seorang ayah." "Baik, Tuan, berapa harganya? Saya akan mengambilnya." "Terjangkau, hanya 50 juta. "Baiklah, aku akan membayarnya." Wang Bao berkata dan bergegas ke kasir. Lin Momo dan yang lainnya tercengang. Kemudian mereka merasa lucu karena adegan itu tampak cukup familiar. Itu seperti acara lucu di televisi. Qin Haodong menghasilkan omset 150 juta dalam sekejap. Itu di luar jangkauan bahkan penjual terbaik di dunia ini. Di kasir, Lin Ziyuan dan Lin Zigao terbelalak saat mendengar Wang Bao memberikan 150 juta kepada Dakin Jewelry sekaligus. Li Ziyuan kemudian tampak gembira sementara mata Lin Zigao penuh dengan kecemburuan. Ia berharap dapat merampok uang itu dan memberikannya kepada putranya, tetapi Wang Bao mengatakannya dengan jelas bahwa uang itu untuk Dakin Jewelry, jadi ia tidak mungkin melakukan apapun tentang itu. Lin Pingchao melihatnya dan dia sangat cemburu. Dia merasa cemas dan bertanya-tanya mengapa orang yang dicari Feng Tianda masih belum muncul. Dia mungkin sudah gila jika tahu Wang Bao adalah orang yang dikirim oleh Feng Tianda. Satu-satunya masalah adalah dia telah menghabiskan semua uang untuk Qin Haodong, dan itu adalah 300 juta yuan yang dia berikan. Wang Bao membayar tagihan dan mengenakan liontin giok pemberian Qin Haodong di pinggangnya. Kemudian, ia memasang cincin batu permata di tangannya. Hingga saat itu,
ia menyadari bahwa ia adalah pemilik Pingchao Jewelry. Dia mengambil kartunya dan pergi ke Lin Pingchao, lalu dia membeli beberapa barang dengan sisa uang 150 juta. Akhirnya, dia meninggalkan toko perhiasan itu dengan tergesa-gesa. Semua orang di toko perhiasan itu tercengang. Mereka bertanya-tanya untuk apa Wang Bao datang ke sini, dan apakah itu hanya karena dia punya terlalu banyak uang. Omset Lin Pingchao meningkat sebesar 150 juta, yang membuatnya senang sekaligus bingung. Ia mengira Wang Bao adalah orang yang membobol Lin Momo, tetapi kemudian orang itu menghabiskan uang sebanyak yang ia belanjakan di Dakin Jewelry, 150 juta. Siapa yang membobolnya? Lin Momo dan yang lainnya juga bingung. Dia melihat Wang Bao membeli barang-barang yang tidak berguna di Pingchao Jewelry, dan dia yakin Wang Bao adalah seorang penipu, tetapi mengapa dia menghabiskan 150 juta untuknya jika dia adalah penipu Lin Pingchao? Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Qin Haodong memperoleh uang sebesar 150 juta itu seorang diri. Wang Bao merasa takut begitu meninggalkan toko, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kelebihan 150 juta yang telah dihabiskannya. Kemudian dia melupakannya karena dia pikir kesehatannya adalah prioritas utama. Dia akan kembali dan memberitahu orang tuanya tentang hal itu, lalu membiarkan mereka mengumpulkan uang dan memberikannya kembali kepada sepupunya. Memikirkan hal itu, Wang Bao kembali ke rumahnya alih-alih pergi ke Feng Tianda. Dia sangat takut pada Feng Tianda sehingga dia mematikan teleponnya. Saat itu sudah sore dan Pingchao Jewelry masih tertinggal 90 juta di belakang Dakin Jewelry dalam penjualan. Lin Pingchao benar-benar cemas kali ini, dia menghubungi nomor Feng Tianda dan bertanya, "Tuan Feng, di mana orang yang Anda kirim?" Feng Tianda menjawab dengan heran, "Aku sudah mengirim sepupuku ke sana, aku memintanya untuk menghabiskan 150 juta untuk menggantikanmu dan mengirim orang lain untuk menghabiskan 150 juta lagi, tetapi dia belum kembali." Mendengar itu, hati Lin Pingchao sedikit berdebar kencang, dia bertanya dengan cemas, "Apakah sepupumu tingginya sekitar 1,7 meter, mengenakan kemeja kotak-kotak lengan pendek dan celana jeans biru tua?" "Ya, dia adalah sepupuku Wang Bao." Feng Tianda bertanya, "Apakah kamu pernah melihatnya?" Lin Pingchao berkata, "Jika itu sepupumu, dia pasti datang." "Baiklah, tidak apa-apa, saya memintanya untuk menghabiskan 150 juta, apakah dia melakukannya?" Lin Pingchao berkata dengan wajah pucat, "Dia memang menghabiskan 150 juta di sini, tapi aku tidak mengerti mengapa dia menghabiskan 150 juta di tempat Lin Momo." Feng Tianda bertanya dengan heran, "Wang Bao menghabiskan uang di sana, itu tidak mungkin, aku memintanya untuk mengembalikan uang itu." "Hentikan omong kosong yang mustahil itu, aku melihatnya sendiri, dia memang menghabiskan 150 juta untuk menggantikan Qin Haodong, dan membeli dua barang. Apakah dia gila?" Feng Tianda tertegun dan bertanya, "Jangan khawatir, aku akan membunuhnya sekarang." Ucapnya sambil menutup telepon Lin Pingchao, lalu dia menghubungi nomor Wang Bao. "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dinonaktifkan." Feng Tianda menekan nomor beberapa kali, dan nada pengingat yang sama selalu berulang lagi. "Apa-apaan, anak itu benar-benar tidak bisa dipercaya." Dia mengumpat dengan kesal. Dia tidak takut Wang Bao akan menagih utangnya karena bibinya memiliki aset senilai lebih dari 1 miliar, meskipun itu mungkin tidak sebanding dengan grup Feng. Masalahnya sekarang adalah dia tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Pada saat itu Lin Pingchao menelepon. "Tuan Feng, bagaimana keadaanmu? Tolong telepon aku, ini mendesak, kami masih tertinggal 100 juta yuan dari Lin Momo." Feng Tianda berkata, "Aku tidak tahu kemana Wang Bao pergi, dia bahkan mematikan teleponnya, aku juga tidak tahu harus berbuat apa." Lin Pingchao marah setelah mendengar itu, dan berteriak, "Tuan Feng, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Beri saya 150 juta, tidak peduli bagaimana, atau saya pasti akan kehilangannya." Feng Tianda berkata dengan kesal, "Waktunya terlalu singkat, di mana saya bisa mendapatkan uang tunai sebanyak itu? Saya harus mendapatkan izin dari perbatasan bahkan jika saya mendapatkan uang dari perusahaan, dan saya tidak akan mendapatkannya sampai besok." Bab 170 Histeria. "Feng Tianda, apakah kau mempermainkanku?" Lin Pingchao benar-benar kehilangan akal dan berteriak dengan mata liar, "Aku pasti akan kalah dalam kompetisi tanpa uang, aku akan kehilangan kesempatan untuk menjadi presiden dan kehilangan semua uang yang aku investasikan, apa yang bisa kulakukan?" "Lin Pingchao, jangan lupa dengan siapa kau berbicara." Feng Tianda berkata, "Aku telah membantumu, mengapa Jadegang berhenti memasok keluarga Lin jika aku tidak membantu? Bagaimana kau bisa menemukan bahan giok sebanyak itu tanpa aku?" Lin Pingchao menyadari nada bicaranya mulai tidak pantas sekarang. Dia menenangkan diri dan berkata, "Tapi aku pasti kalah dalam persaingan tanpa uang, dan semua usahaku sebelumnya akan berakhir sia-sia." "Permainan hanyalah permainan, tidak masalah jika Anda kalah, dan itu belum berakhir, masih belum terlambat untuk mencari tahu. Anda adalah tuan muda keluarga Lin, saya rasa Anda tidak akan kesulitan mengumpulkan uang."
Lin Pingchao melotot marah. Jika dia benar-benar bisa menghasilkan uang dengan mudah, dia tidak akan menjaminkan 3% saham keluarga Lin kepadanya. Aku bisa menemukan caranya, tapi bagaimana dengan taruhan yang aku janjikan padamu? Feng Tianda berkata dengan ekspresi ringan, apalagi yang bisa kulakukan, saham itu sekarang dipegang oleh Dewan Direksi, kau boleh memilikinya asalkan kau bisa mendapatkan kembali 300 juta itu, atau aku tidak akan bisa melakukan apapun dengannya. Lin Pingchao berkata, tapi kamu hanya memberiku 150 juta. Berhentilah berdebat, carilah cara untuk mendapatkan uangnya. Feng Tianda tidak lagi memberi Lin Pingchao kesempatan berbicara, dia langsung menutup telepon. Persetan denganmu, Feng Tianda. Lin Pingchao berteriak ke telepon. Orang lain di toilet mengira dia seorang psikopat, mereka memakai celana dan bergegas keluar. Dia tahu sekarang bukan saatnya marah karena prioritasnya sekarang adalah mencari uang. Dia memikirkannya dan menghubungi nomor Zhang Xiuying, Bu, berikan aku 200 juta sebelum jam 4 sore hari ini, aku tidak peduli apakah ibu akan meminjamnya atau menggadaikan semua rumah atau saham kita, atau kita pasti akan kalah bersaing. Nak, di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu, bagaimana kalau kita mengalah, kita mungkin akan kehilangan lebih sedikit. Omong kosong. Lin Pingchao hampir lupa bahwa orang di seberang telepon adalah ibunya. Dia berteriak dengan marah, pukul 4 sore, jika kamu tidak menemukan uangnya, aku akan bunuh diri. Dia seperti seorang penjudi yang kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar histeris dan ingin melawan Lin Momo sampai akhir dengan cara apapun. Nak, jangan pikirkan itu, jangan khawatir. Aku akan memberimu uang sekarang. Zhang Xiuying dikejutkan oleh Lin Pingchao. Dia meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa setelah menutup telepon. Dia meminjam 100 juta dari Zhao Zongchen, dan kemudian menggadaikan semua properti mereka untuk mendapatkan pinjaman 1 juta lagi. Setelah Lin Pingchao setuju, dia mencari kerabat yang dapat dipercaya pada pukul 4 sore dan menyuruhnya menghabiskan seluruh 200 juta yuan di Pingchao Jewelry. Lin Pingchao menjual 20 juta produk. Ditambah dengan 150 juta produk Wang Bao dan 200 juta produk Zhang Xiuying, total omsetnya mencapai 370 juta. Di sisi lain, meskipun Qin Haodong kemudian menjual produk senilai 20 juta, total omsetnya hanya 270 juta yuan, yang tertinggal 100 juta di belakang Lin Pingchao. Melihat bahwa dia sudah memimpin, Lin Pingchao menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya dan memeriksa jam di dinding, lalu menatap Qin Haodong. Dia merasa sangat senang karena waktu kurang dari 1 jam dari pukul 5, dan tidak ada cara bagi mereka untuk menemukan 100 juta lagi. Omset 250 juta itu sungguh di luar dugaan Lin Momo, tetapi mereka pasti akan kalah jika permainan terus berlanjut seperti ini. Melihatnya begitu cemas, Qin Haodong berkata dengan wajah cerah, jangan khawatir, pembeli besar kita sedang dalam perjalanan. Pembeli besar apa? Apa kau berbohong padaku tentang sesuatu? Tanya Lin Momo. Pada saat itu, orang-orang di pintu menjadi riuh. Puluhan mobil mewah berhenti di depan pintu. 10 orang lagi turun dari mobil, dan pergi ke toko perhiasan, dikelilingi oleh pengawal. Lihat, pembeli besar kita sudah datang. Qin Haodong melambaikan tangannya ke Zhang Tianyu sambil berkata, keluar dan undang tamu kita masuk. Zhang Tianyu menjawabnya dan keluar. Tak lama kemudian lebih dari 10 orang masuk ke dalam toko. Kesamaan yang mereka miliki adalah topeng dan kacamata hitam. Tampaknya mereka sangat takut dikenali oleh orang lain. Yang memimpin adalah seorang wanita tinggi dan ramping. Topeng dan kacamata hitamnya gagal menutupi auranya yang unik. Ketika dia memasuki pintu, dia menjulurkan leher dan menghampiri Qin Haodong dengan senyum puas di wajahnya. Kemudian dia melepas topeng dan kacamata hitamnya, lalu menyerahkannya kepada asistennya. Ya Tuhan, siapa yang sedang kulihat, apakah dia Ouyang Sanshan? Ouyang Sanshan, dia Ouyang Sanshan, Dewiku, bisakah kau menandatangani di sini untukku? Ibu, bolehkah aku berfoto denganmu? Begitu melihat Ouyang Sanshan, banyak orang langsung menyerangnya. Chen Fugui dan yang lainnya melindunginya dengan kuat, dan dengan bantuan Zhang Tianyu, mereka menghalangi orang-orang itu. Kemudian, semua orang di belakang Ouyang Sanshan melepas topeng dan kacamata mereka. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Mereka semua adalah selebritas besar di Huaxia. Mereka yang tampan dan cantik membuat toko itu bersinar. Untungnya, tidak banyak tamu di toko saat itu, jadi situasinya dapat dikendalikan. Ouyang Sanshan melangkah mendekat dan berkata kepada Qin Haodong, Tuan Qin, mereka semua adalah teman-teman saya, mereka datang untuk melihat barang-barang bagus di toko Anda. Dia memperkenalkan semua bintang di belakangnya kepada Qin Haodong. Orang-orang itu melangkah maju dan menyapa Qin Haodong, dengan rasa hormat yang luar biasa. Tidak ada yang berpura-pura. Para penonton di pintu tercengang. Mereka bertanya-tanya siapakah pemuda itu, dan mengapa begitu banyak bintang besar menghormatinya. Mereka tidak tahu bahwa Liu Huaqiang telah meminta mereka untuk menghormati Qin Haodong seperti ayah mereka.
Jika ada yang membuat Qin Haodong marah, dia akan langsung dicadangkan dan dilarang bermain selamanya. Itulah sebabnya para selebritis itu berhenti bersikap sombong dan tersenyum lebar. Ouyang Sanshan datang ke sini bersama teman-teman selebritasnya setelah menerima telepon dari Qin Haodong. Setelah menyapa, dia berkata, "Tuan Qin, bisakah Anda memperkenalkan harta karun ini kepada teman-teman saya?" Produk giok dari Dakin Jewelry terbuat dari bahan terbaik, produk ini terlihat sangat indah, dan lebih dari sekadar hiasan, setiap produk memiliki kegunaan khusus dan setiap orang dapat memilih yang paling cocok untuknya. Qin Haodong berkata kepada seorang pria yang berdiri di sebelah Ouyang Sanshan dan berkata, "Kamu tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini." Bintang ini bernama Ma Jun, berusia 30 tahun. Dia adalah bintang papan atas di Huaxia, dan menjadi idaman banyak gadis dan wanita. Alasan dia datang ke toko perhiasan itu adalah untuk menyanjung Ouyang Sanshan dan memenuhi perintah bosnya, Liu Huaqiang, namun, dia tidak menanggapi Qin Haodong dengan serius. Terlebih lagi, sebagian besar bintang memiliki masalah tidur karena tekanan yang besar, jadi bukan masalah besar apakah Qin Haodong dapat mengetahuinya atau tidak. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Qin, saya punya masalah tidur akhir-akhir ini." Qin Haodong melangkah maju 2 langkah dan berbisik kepada Ma Jun, "Masalah tidurmu bukan disebabkan oleh stres. Itu karena kamu bermimpi tentang seorang wanita yang ingin kamu membayar kematiannya setiap malam, dan itu sudah berlangsung sekitar 10 hari." Ma Jun terkejut dan berkata dengan suara gemetar, "Bagaimana kamu tahu itu? Bicaralah dengan tenang jika kamu tidak ingin menjadi berita utama gosip besok." Qin Haodong terus berbisik kepada Ma Jun, "Wanita itu adalah wanita malang yang meninggal karena kecelakaan mobil. 10 hari yang lalu, kamu melewati lokasi kecelakaan dan dia menempel padamu. Dia tidak dapat menemukan pembunuhnya, jadi dia menghantuimu untuk melampiaskan amarahnya." "Tuan Qin, tidak, Tuan Qin, tolong bantu saya tidak tahan lagi." Ma Jun telah memimpikannya hantu seorang wanita yang meminta dia untuk membayar kematiannya, yang membuatnya tidak bisa tidur setiap malam. Dia tidak menceritakan kisah itu kepada siapapun, tetapi Qin Haodong hanya mengulanginya dengan sangat jelas. Ma Jun yakin bahwa dia telah bertemu dengan seorang guru sejati. "Bawa pulang patung giok Avalokitesvara ini dan tidurlah dengan nyenyak malam ini." Qin Haodong menunjuk ke arah giok Avalokitesvara di konter, yang memiliki label harga 200 juta yuan. Statusnya diberi label 200 juta sebagian karena terbuat dari batu giok es terbaik, dan sebagian lagi karena telah dipasangi mantra pengusir setan dan mantra perdamaian. Itu adalah perabot terbaik untuk menghindari kemalangan dan mengejar keberuntungan. "Baiklah, aku akan mengambilnya, terima kasih, Master Qin, karena telah menunjukkan jalan kepadaku." Ma Jun berkata sambil meminta agennya membayar tagihan di kasir. 200 juta adalah harga yang tidak terbayangkan bagi orang biasa, tetapi itu bukan masalah besar baginya. Bagaimanapun, hidup adalah hal yang paling berharga baginya. Lin Pingchao sangat iri saat melihat para selebriti itu berjalan ke arah Qin Haodong. Ia ingin sekali pergi ke sana dan memperkenalkan mereka semua ke tempatnya. Melihat Qin Haodong menjual Avalokitesvara giok senilai 200 juta dalam beberapa menit, dia mabuk karena cemburu. Dia telah mengeluarkan semua asetnya dan bahkan meminta Zhang Xiuying menggadaikan rumah mereka. Mereka baru saja mencapai omset selama beberapa menit tetapi sekarang dalam sekejap, mereka kembali terlampaui. Sekarang dia tertinggal 100 juta di belakang Lin Momo, bagaimana dia bisa mengejarnya? Dan itu baru awal dari mimpi buruknya. Qin Haodong terus berjualan dan mendatangi seorang wanita. Wanita itu adalah seorang penyanyi berbakat bernama Liu Meina. "Nona, apakah akhir-akhir ini Anda merasa lemah dan sesak napas? Dulu Anda bisa dengan mudah mencapai nada tinggi, tetapi sekarang Anda hampir tidak bisa melakukannya." Ya, Tuan Qin, Anda benar, apa rekomendasi Anda untuk saya?" Liu Meina mengulanginya lagi dan lagi. Qin Haodong langsung menunjukkan masalahnya saat bertemu dengannya, dan itu benar-benar meyakinkannya. Dia merasa terganggu dengan napas pendek akhir-akhir ini dan tidak ada hal lain yang lebih mengganggunya karena dia seorang penyanyi. Dia telah pergi ke rumah sakit berkali-kali sementara dokter tidak menemukan penyebabnya sama sekali. "Kamu bisa memakai ini," kata Qin Haodong sambil mengeluarkan gelang giok dan memberikannya padanya. Liu Meina mengambil gelang itu dan memakainya di pergelangan tangannya. Tak lama kemudian dia tampak terkejut dan merasa penuh kekuatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia berharap bisa langsung bernyanyi, dan jelas, itulah yang diberikan gelang itu padanya. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Qin, berapa harga gelang ini? Saya akan mengambilnya."